Menganalisis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Natasha Eka Septiani, Elia Rosa Maiprima Sinuraya, Ismiftayudi Enun Bakis dari 11 IPA 5. Langsung saja ke bagian yang pertama. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, yang pada sidang sebelumnya perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, yang pada sidang sebelumnya adalah membahas tentang Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden. Pasca pembacaan Proklamasi Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar, Presiden, serta perangkat lembaga yang lain. Padahal, syarat sebuah negara itu harus ada wilayah rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan mendapat pengakuan dari negara lain. PPKI selaku organisasi yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melakukan sidang pada 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, PPKI menghasilkan 3 keputusan, yaitu yang pertama mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia atau biasa disebut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dan yang terakhir ada sebelum terbentuknya MPR, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Pembentukan Departemen dan Pemerintah Daerah. PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata sidang telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalianya penjabatnya. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, serta Sumatera. Di samping 8 wilayah tersebut, masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum. Di samping itu juga ada Kementerian Negara. Pembentukan badan-badan negara. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Dalam perkembangannya, terjadi 4 tahap dalam pembentukan badan-badan kelengkapan negara, yaitu pembentukan kepala pemerintah atau kekuasaan eksekutif, pembentukan kabinet RI dan pemerintahan provinsi,
Pembentukan Komite Nasional Indonesia atau Badan Legislatif. Pembentukan Alat Keamanan Negara. Pembentukan Kabinet. Indonesia pertama kali menerapkan sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Kabinet presidensial pertama di Indonesia dibentuk oleh Soekarno pada 2 September 1945. Dalam buku Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa tahun 1944 sampai 1945, karya Benedict Anderson, Kabinet Presidensial pertama RI memperoleh penolakan dan dianggap sebagai kabinet buatan Jepang. Hal tersebut dikarenakan susunan Kabinet RI terdiri dari tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan penting pada masa pemerintahan Jepang. Sultan Syahrir sebagai ketua KNIP mengusulkan untuk mengganti susunan pemerintahan menjadi lebih demokratis dan terbebas dari pengaruh Jepang. Usul tersebut disetujui oleh Soekarno. Kabinet presidensial pertama dibubarkan dan diganti oleh Kabinet Syahrir I pada 11 November 1945. Pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. BPK-NIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI. Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 berisi tentang pembentukan partai-partai politik. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk, misalnya Masyumi berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Yang kedua, PKI, Partai Komunis Indonesia, berdiri 7 November 1945, dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf. PBI, Partai Buruh Indonesia, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono. Keempat, Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sultan Dewanis. Kelima, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Dr. Prabowo Ninoto. Keenam, PSI, Partai Sosialis Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin Amir Syafruddin. Ketujuh, PRS, Partai Rakyat Sosialis, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Sultan Syahrir. Ke-8, PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri tanggal 8 September 1945. Ke-9, Persatuan Rakyat Marhaden Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945, dipimpin oleh JB Asad. Ke-10, PNI, Partai Nasional Indonesia, berdiri tanggal 29 Januari 1946. Komite Fan Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Fan Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap sendadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Fan Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Fan Aksi seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI Barisan Buruh Indonesia. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945,
Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk Angkatan Muda dan Pemuda di PRI, Pemuda Republik Indonesia, bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti KRIS, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi, dan PIM Pemuda Indonesia Maluku. Kemudian muncul pula badan-badan perjuangan yang lebih bersifat khusus, misalnya TP, Tentara Pelajar, TGP, Tentara Geni Pelajar, dan TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Selanjutnya berkembang pula Kelaskaran dan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Sejarah Tentara Nasional Indonesia atau TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Periode pembentukan Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1947. Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat dari TKR, TRI ke TNI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.